Kalian yang mengikuti seputar kasus pembunuhan tragis yang menimpa seorang anak muda di Kabupaten Semarang, ini menandakan sebuah hubungan pertemanan yang hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang. Sadar nggak? Siapa yang memanfaatkan anak muda yang sangat begitu memiliki sebuah prestasi yang tinggi di tengah masyarakat? Kok bisa demikian, Rus? Apa buktinya? Loh, banyak warga sekitar, teman dekatnya yang menyaksikan bahwa korban ini betul-betul memiliki sebuah sikap yang baik dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Suatu ketika ada salah seorang yang meminta bantuan sosial karena ada sebuah kegiatan acara. Tapi tidak tanggung-tanggung yang terlihat pelaku, korban ini betul-betul memberikan sebuah sedekah jariahnya dengan nominal yang tidak kecil. Nah, dari satu gambaran ini terlihat bahwa korban ini memang betul-betul anak muda yang memiliki sebuah sikap kepedulian yang tinggi. Dan anak muda ini terlihat mestinya harus kita banggakan, harus kita impikan, bukan dimanfaatkan. Tahu kan siapa korbannya? Betul, Chandra Waskito. Ini anak muda yang usianya masih 25 tahun. Dia dibunuh oleh pelanggan bisnisnya sendiri yang bernama Didit Panggih dan Taufik Ilham. Wih, ini teman brengsek ya sebetulnya. Siapa namanya? Didit sama Taufik ini. Brengsek lah. Orang sebaik Chandra, dia memiliki sebuah kepedulian dan simpati kepada masyarakat, peduli terhadap temannya. Tapi kenapa dimanfaatkan? Ya kan? Apakah karena dasar dan alasan ekonomi yang menghimpit sehingga Didit dan Taufik merencanakan sebuah kejahatan yang sangat begitu keji? Dasar ya, betul-betul dasar ini. Betul-betul brengsek yang namanya Didit dan Taufik. Ya iyalah, tentu kita sebagai orang yang sangat mengapresiasi terhadap muda-muda yang berbakat dan memiliki prestasi, tentu kita ini tidak terima ya. Tidak terima diperlakukan demikian. Sebuah pertemanan mungkin akan lebih baik ketika kita saling mengingatkan terhadap kebaikan. Lagi pula si Taufik ini kenapa mengiyakan ketika diajak oleh Didit untuk melakukan tindakan kejahatan hanya dengan lantaran diiming-imingi mau diberi uang? Apakah demikian kita memperlakukan seorang teman yang peduli? Ini sangat brengsek ya. Sungguh sangat tidak masuk akal. Hanya karena diiming-imingi uang, kemudian Taufik ini mengiyakan. Lagi pula, kenapa sih Didit ini muncul sebuah niat kejahatan hanya karena alasan terhimpit ekonomi dan keadaan? Ini kurang ajar ya ternyata. Betul-betul kurang ajar. Apakah memang Didit dan Taufik ini benar-benar ingin menghabisi Chandra karena dia dipandang seorang anak muda yang kaya dan mampu secara ekonomi? Karena dengan alasan ketika mereka melakukan tindakan kejahatan kepada orang-orang yang mampu ataupun orang yang kaya, mungkin di benaknya ada sebuah resiko sosial yang sangat kecil. Tapi adretan perlu diketahui dan diingat bahwa tindakan kejahatan apapun itu tidak dibenarkan. Jangankan dari sisi hukum, dari sisi agama saja, siapapun yang mau melakukan tindakan kejahatan itu tidak akan dibenarkan.
Ini ya, orang betul-betul sudah memiliki karakter yang sangat begitu menjijikkan di tengah masyarakat orang-orang seperti ini ya cerita. Diakui atau tidak, hubungan pertemanan yang baik ini sebetulnya memberikan sebuah dampak yang bermanfaat bagi kita sendiri. Jangan hanya dilihat dari sebuah sisi kebaikannya yang pada saat itu kita terima. Jangan Tretan. Ya, kalau ada teman yang baik, ayo kita hargai. Dibutuhkan diakan, tidak dibutuhkan yang sudah kita hiraukan. Mungkin mereka punya aktivitas kesibukan lain yang mungkin itu juga tidak bisa dijangkau oleh kita. Lagian pula ya Tretan, kalau kita mau berbicara soal kebutuhan, siapa di sini yang tidak punya beban dan kebutuhan hidup? Lagian pula Didit ini kan masalahnya hanya karena persoalan utang yang sudah jatuh tempo, yang kabarnya utang milik Didit ini yang membangun bisnis dengan pacarnya Vania itu utangnya sudah mencapai ratusan juta di berbagai bank di Jawa Tengah. Kenapa bisa demikian? Ya nggak tahu. Yang menjalani bisnisnya bukan saya, mereka. Betul memang. Ketika kita sudah terhimpit oleh keadaan, apalagi ini akan berurusan dengan perbankan perusahaan dan bank, maka ancamannya adalah diri kita, keluarga, dan aset-aset yang sudah jadi tempat tinggal kita. Ya maklumlah jika seorang Didit ini membutuhkan uang secara mendadak dan instan. Gimana caranya mendapatkan sebuah uang dengan cara yang instan? Tindakan kejahatan kamu saja, walaupun itu didasari karena Chandra ini orang kaya dan mampu, toh hasilnya ini tidak berhasil kan? Kalian sekarang sudah berurusan dengan penegak hukum. Seperti itu. Kita ini menyadari ya teman-teman, bahwa anak-anak muda di Semarang yang tengah lagi mengalami masalah hukum karena membunuh seorang pemilik konter yang masih muda dan bisa dikategorikan anak muda yang sukses. Kami ini teman-teman mengakui bahwa kemandirian para pemuda-pemuda ini sungguh melampaui batas. Artinya anak-anak muda kita, anak muda di luar Semarang harus bercontoh kepada para pemuda-pemuda Semarang. Tapi jangan ya teman, kalau tingkah kejahatannya jangan diambil seperti itu. Loh, kenapa kok demikian terus? Nah, pemuda-pemuda yang 4 orang ini ada di antaranya itu adalah Chandra, Didit, Taufik, dan Vania yang pacarnya Didit. Ini adalah anak-anak muda yang usianya tidak sampai menginjak 30 tahun. Jadi umur mereka ini berkisar di angka 20 sampai 25 tahun. Bayangkan mereka ini secara ekonomi sudah tidak bergantung kepada orang tuanya. Sehingga kemandirian anak muda itu akan timbul dan muncul ketika menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Ya, inilah faktanya. Kerasnya kehidupan akan kita ketahui. Bayangkan di luar sana banyak anak-anak muda yang masih menjalankan proses transisi untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya, tapi masih terkatung-katung. Cuma kami ini ya Tretan anti terhadap sikap dan perilakunya yang sangat bertentangan dengan hukum sosial. Tak tahu bagaimana ini mengawali pembicaraan yang tengah menghimpit masalah anak-anak muda di tanah air. Tuh. Chandra ini kan sebetulnya
dipandang oleh masyarakat dan lingkungannya, ini kan orang yang baik dan peduli, setia terhadap pelanggannya dan karyawannya. Intinya ini patokan banget lah Chandra ini. Tetapi nggak tahu ya, kenapa orang-orang baik rata-rata mereka menganggap lingkungan dan temannya itu juga dianggap baik. Padahal bukan tidak mungkin ya teman-teman, orang-orang baik ini akan berhadapan dan akan direncanakan oleh mereka-mereka yang tidak suka lah seperti itu. Sehingga di tengah perjalanannya Chandra ini akhirnya tewas dengan sangat begitu mengerikan. Bayangkan retan, jenazah Chandra ini berada di sebuah mobilnya yang jauh dari konter tempat bisnisnya, yaitu di wilayah gerobokan. Mobil terparkir di sebuah gudang kosong. Kenapa kok bisa demikian, Rus? Iya bisa demikianlah karena pada waktu Chandra ini dibunuh oleh Didit dan Taufik, pada saat ia berada di konternya setelah datang dari Salatiga dan 2 karyawannya baru pulang, barulah Didit dan Taufik ini menghampiri dengan pura-pura ingin membeli sebuah telepon, ingin pura-pura membeli sebuah HP Android. Namun ketika Chandra ini lengah ingin melayani pelanggannya, namun sebuah palu besar yang dipegang Didit kemudian dihantam berkali-kali oleh Didit kepada kepala Chandra. Chandra pada saat itu pun ketika masih sadar bahwa dirinya mengalami sebuah pukulan keras, meski pikirannya sudah berangan-angan tidak bisa mengontrol dirinya, tapi Chandra ini masih melakukan perlawanan ya ternyata. Mengetahui bahwa Chandra ini melakukan perlawanan, Taufik pun datang dan memberikan sebuah tambahan pukulan yang sangat begitu keras. Di pukulan Taufik inilah bercak darah dari kepala Chandra itu keluar. Karena sudah keluar darah ya teretan, maka lantai konter tempat Chandra ini pun akhirnya banyak dari lumuran darah. Tempat pun berantakan. Ini sungguh kejadian yang sangat mengerikan ya teretan. Sangat mengerikan. Peristiwa yang betul-betul tidak masuk akal. Nah, setelah mayat Chandra ini diketahui sudah tidak bernafas ya teretan, akhirnya Didit dan Taufik ini pun mengalami sebuah kepanikan karena pusing gimana jenazah Chandra ini bisa segera keluar dari tempat konter itu. Akhirnya teman, jenazah Chandra itu ditaruh di belakang bagasi mobilnya oleh Didit dan Taufik ini. Ya disinilah teman, mereka akhirnya itu kabur dan membawa beberapa HP Android yang masih berkardus ini ya. Karena niatnya ini kan sebetulnya mau mencuri ya teman, hanya mau mencuri HP, tidak mau melakukan tindakan kejahatan. Tapi kan pada akhirnya mereka melakukannya. Kenapa demikian? Karena ada skenario yang di tengah jalan kemudian berubah. Nah, setelah kabur ditaruh di sebuah kabur, mereka langsung ke wilayah gerobokan. Mobilnya pun diparkir di sana ini ya ternyata. Diparkir. Kemudian mereka pulang ke Semarang karena antara gerobokan dan Semarang ini tidak dekat ya ternyata. Mereka langsung memesan ojek online. Nah, karena mereka ini tidak punya uang sama sekali ya ternyata, maka ojek online ini dibayar dengan bagai 1 HP kardus, 1 Android HP kardus. Ya, bagi ojek online ini adalah merupakan sebuah kejutan. Ya, walaupun bagi Didit dan Taufik ini adalah sebagai bentuk penyelamatan diri untuk segera kabur dari
wilayah Gerobokan itu. Wih, ini sungguh memperhatikan ya teman. Dan parahnya itu teman, keesokan harinya setelah 2 karyawan Chandra ini datang ke counter, melihat sebuah counter kayaknya sepi dan tidak ada bosnya, serta tidak ada mobil yang diparkirnya, 2 karyawan ini kemudian mencurigakan, kemana bos sekarang? Kok sampai dari siang mulai sore HP-nya ini kok tidak aktif? HP-nya kok tidak aktif? Setelah dihubung berkali-kali tidak aktif, akhirnya terpaksa 2 karyawan ini membobol konternya. Setelah dibobol, apa yang diketahui oleh mereka? Ternyata di dalam ruangan sudah banyak etalase, sudah banyak fasilitas-fasilitas dalam counter itu yang sudah hancur berantakan. Muncullah di benak 2 karyawan ini seakan-akan ada peristiwa dan kejadian di luar nalar. Ada hal yang tidak beres. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benaknya, akhirnya 2 karyawan ini pun melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Parahnya ya ceritanya, liciknya juga ya ceritanya. Di saat ada temuan counter berantakan ini, ketika banyak orang-orang ini berdatangan melihat ada counter yang berantakan dan banyak HP yang hilang, si Didit, si pelaku ini ya ceritanya, dan pacarnya Fania ini datang ke lokasi, pura-pura melihat ada sebuah kejadian yang bukan mengerikan, ada kejadian yang menghebohkan. Bayangkan, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Karena muncul sebuah rasa kepanikan di benak Didit, akhirnya Didit pun menghubungi Taufik dengan memberikan sebuah isyarat. Bro, kayaknya kita sekarang ini sudah mulai diincar ini bro, karena ada pihak kepolisian datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Ayo HP kita buang. Itu tadi Didit kepada Taufik untuk mengamankan jejak itu ya teretan. Akhirnya HP yang dimiliki oleh Didit dan Taufik ini dibuang ke sungai. Dibuang. Nah, sementara itu ya teretan, di hari yang sama namun di lain lokasi, yaitu di wilayah Gerobokan, ada seorang warga yang mencurigakan terhadap aktivitas mobil yang terparkir di sebuah gudang karena seharian full ini tidak beraktivitas. Intinya mereka curiga ada mobil yang sangat mencurigakan. Sama warga akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik mobil yang terparkir di gudang kosong ini. Karena ya ceritanya, ketika diintip dari jendelanya, warga ini sangat mencurigakan. Kenapa di dalam mobil seakan-akan ada orang tidur, tetapi belum juga bangun sampai siang. Dan parahnya ya ceritanya, ada sebuah tumpukan HP yang masih bersegel dan berkardus di dalam mobil. Dari itu polisi pun datang ke lokasi dan membobol mobil itu. Setelah diketahui ternyata di dalam mobil ada sebuah mayat yang tidak diketahui identitasnya. Polisi pun melakukan olah TKP dan membawa jenazah Chandra ini ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Perlu diketahui pada waktu itu jenazah Chandra ini tidak diketahui siapa sebenarnya. Nah, di lain sisi ya teretan, Polres Semarang karena sudah mendapatkan laporan tentang hilang, maka langsung disampaikanlah laporan ini ke beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Akhirnya 2 Polres ini, antara Polres Semarang dan Polres Gerobokan, langsung melakukan koordinasi tentang laporan orang hilang. Setelah diketahui ya teretan, di Semarang ada orang hilang, di Gerobokan menemukan semua mobil dengan mayatnya,
Ternyata benar, mayat yang diketahui, mayat yang ditemukan itu adalah anak muda yang memiliki sikap baik dan peduli, adalah seorang Chandrawasito. Apakah ini tidak akan terpukul kepada keluarganya? Bukan hanya terpukul keluarganya, Tretan. Keluarganya sakit hati, bahkan saking sakit hatinya besitan itu tidak sampai terbentuk dalam sebuah angan-angan dan perkataan. Seorang Chandra yang sudah mulai beranjak dewasa, bisnisnya sudah mulai ingin mandiri dan berkembang, dan baru saja Chandra ternyata Tretan sudah membangun rumah, dan rumahnya tersebut sudah baru selesai. Dari kejadian inilah Tretan, polisi lagi-lagi melakukan penyelidikan secara berkala karena sudah ada temuan mayat dan diketahui identitasnya. Ternyata orang yang hilang di Semarang itu mayatnya ditemukan di wilayah Gerobokan. Sekarang pertanyaan adalah, siapakah yang melakukan tindakan kejahatan ini? Polisi pun langsung kembali melakukan penyidikan secara intensif dengan memanggil beberapa saksi. Akhirnya Tretan, setelah 2 karyawan Chandra ini kembali dipanggil oleh polisi dan menanyakan tentang seputar aktivitas Chandra sebelum dilakukan pembunuhan oleh 2 pelaku ini, ternyata memang ada 2 orang yang menanyakan keberadaan Chandra sebelum datang dari Salatiga, yaitu adalah Didit dan Taufik. Dari itulah nama Didit dan Taufik muncul dalam penyelidikan aparat kepolisian. Maka tidak tanggung-tanggung, setelah diketahui dengan beberapa bukti sidik jari, maka pelakunya memang benar-benar mengarah kepada seorang Didit. Didit pun langsung ditangkap. Tetapi Taufik pada waktu itu Tretan itu masih berkeliaran. Setelah Didit ini ditangkap, barulah Taufik juga ikut diamankan oleh aparat kepolisian. Jadi pelajaran untuk kita, kalau teman baik, jangan manfaatkan kebaikan itu hanya dengan karena alasan sebuah ekonomi yang konkret. Terima kasih.